Meski profesi jurnalis dilindungi undang-undang, nyatanya kekerasan terhadap jurnalis seakan tak pernah bisa dihentikan. Di Medan, Sumatera Utara, 2 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan justru menjadi korban kekerasan oleh aparat TNI Angkatan Udara. Kamera mereka pun ikut dirampas saat kejadian ini. Inilah CCTV yang memperlihatkan aksi penyerangan anggota TNI Angkatan Udara saat bentrok dengan warga di Kelurahan Sarirejo, Medan, Polonia, Sumatera Utara. Tak hanya melakukan aksi balasan terhadap warga dengan cara melempari batu, petugas pun terlihat menembak ke arah kerumunan warga. Aparat juga terlihat memukul kotak infak yang ditempatkan di samping masjid. Sejumlah personil juga sempat membantu seorang yang mengenakan sarung dan peci putih untuk mengumpulkan uang dari dalam kotak infak dan tampak mengantongi bendar dari sekitar kotak infak. Tak hanya puluhan warga yang menjadi korban, 2 wartawan yang sedang meliput pun menjadi amukan aparat. Mereka harus dirawat di rumah sakit karena mengalami sejumlah luka di beberapa bagian tubuh. 2 wartawan ini bernama Andi Safrin Purba dari MNC Media dan Arai dari Harian Tribun Medan. Saya sedang wawancara sama ibu-ibu yang lagi histeris. Tiba-tiba dari belakang ada yang mencekik saya, merampas ID, mengambil kamera. Habis itu saya dipukuli, diseret ke dalam warung. Situ dipukuli sama mereka, diancam. Habis itu di dompet diambil, semuanya dijarah. Sempat ngasih tahu masa identitas? Sudah, identitas saya gantung. Identitas saya gantung tapi dirampas. Sudah saya bilang kita mitra, tapi ya tetap juga mereka melakukan penganiayaan. Ada berapa orang? Kira-kira ada 50 orang. Itu mukul semua? Mukul semua, ada yang pakai tangan, ada yang pakai popor itu senjata, ada yang pakai pentungan, ada yang pakai rotan, sampai pecah rotan ke kepala saya. Bahkan dalam CCTV lain, belasan oknum anggota TNI Angkatan Udara memasuki masjid tanpa melepas sepatu. Diduga belasan oknum aparat ini mencari warga Sarirejo yang melakukan demo sengketa lahan. Forum Umat Islam Sumatera Utara mengecam tindakan ini merupakan penistaan terhadap agama. Yang diseret, ayo nih bawa ke kantor. Lah ngapain ini? Ini provokatornya. Datang saya masuk lagi. Jangan. Itu buat berarti kan ada 3 personil TNI yang masuk. Kan gitu. Karena di saat itu sudah terus kawan saya itu aja dan sholat asar. Nah, mereka yang di luar itu kan sudah pada berangkat mundur. Nah, mundur lama-lama saya dilepas. Tapi diseret itu dari saat pertama diseret itu ada penjara kira-kira 6 meter. Atas kasus kekerasan ini, MNC Media telah melaporkan tindakan kekerasan yang dialami oleh 2 wartawan di Polonia, Medan ke Dewan Pers. Hal ini dilakukan untuk mencegah tindakan kekerasan yang terjadi pada wartawan saat melakukan peliputan. Saya nggak ke sana ya, kita nggak arahnya ke sana. Tapi yang pasti kita proses-proses yang kita lakukan ini akan kita lakukan terus dan kita harapkan pemerintah, Pak Presiden Jokowi juga harus melihatnya sebagai sebuah gangguan terhadap demokrasi di Indonesia. Karena ini acuan betul. Kalau sampai kejadian seperti ini terjadi di Indonesia, ini menurunkan bahwa ternyata Indonesia itu makin menurun kualitas demokrasinya. Ketika wartawan nggak mampu, itu tidak lagi bisa untuk melakukan tugas-tugas peliputan. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menyesalkan tindakan kekerasan yang dilakukan prajuritnya kepada jurnalis dan warga. Panglima meminta maaf seraya berjanji akan membentuk tim investigasi dan memberikan sanksi jika prajuritnya terbukti melakukan penganiayaan.
Yang pertama tadi tentang kejadian di Medan itu ya. Di Medan saya sebagai Panglima TNI, saya mohon maaf atas perbuatan yang kurang menyenangkan dari prajurit-prajurit saya. Saya sudah membentuk tim investigasi, ya kan, investigasi. Nanti tim investigasi lah yang akan menyampaikan kira-kira apa yang terjadi. Sekarang sedang bekerja tim investigasi, ya. Jadi bagi TNI tidak ada pelanggaran yang tidak ada hukum, pasti ada di hukumnya. Tetapi setiap hukuman harus berlandaskan hasil penyelidikan dan penyidikan. Pekerjaan jurnalis merupakan profesi yang begitu dekat dengan segala bentuk konflik yang ada di masyarakat. Dengan pembinaan dan reformasi birokrasi di kubu TNI, maka tidak akan ada lagi kekerasan yang menimpa wartawan. Tim Liputan MNC Media memberitakan.